Kabar bagus menyelimuti pasar dan sebetulnya ini adalah penundaan yang bisa dibilang masih tetap membayangi. Tapi kita tunggu saja, apakah ini akan menjadi kabar bagus selamanya atau hanya temporary. Tapi di sisi lain ada ancaman yang sebetulnya bisa datang kapanpun terkait dengan kebijakan tarif tersebut dari China. So, ini dia alasannya. Ya, kemarin setelah kita dengar dengan diberlakukannya tarif sekitar 25% untuk Meksiko dan Kanada dan juga 10% untuk China, ternyata di hari yang sama, di pertengahan malam kita mendapatkan kabar yang bagus, yaitu komunikasi antara Trump dengan Presiden Meksiko, Sheinbaum, dan juga Trump dengan Trudeau dari Kanada, tentunya memberikan harapan yang cukup positif, yaitu kaitannya dengan kesepakatan tarif tersebut ditunda. Ya, kurang lebih penundaannya selama 30 hari ke depan, dan itu berarti 1 bulan cukup lah ya untuk deal-dealan ataupun kesepakatan yang mungkin bisa terwujud berikutnya. Nah, satu sisi Meksiko menjanjikan akan mengirim sekitar 10.000 pasukan ataupun tentara Garda Nasional untuk menjaga perbatasan. Fungsinya ini nantinya adalah untuk bekerjasama dengan Amerika menghindari penyeludupan narkoba ke Amerika. Kemudian Kanada sendiri sebetulnya punya target yang sama, yaitu menjaga perbatasan dan juga untuk mengurangi kejahatan yang terorganisir termasuk pencucian uang. Nah, salah satu yang paling utama adalah terkait dengan kebijakan yang kita rasa ini adalah terkait dengan obat-obatan ya. Industri obat-obatan lebih tepatnya yang dikhawatirkan juga akan merusak ya, bisa dibilang warga Amerika seperti itu, dan itu yang menjadi titik utama yang concern yang sangat ditekankan oleh Donald Trump dari sejak awal diberlakukannya tarif. Nah, cuman di sini saya agak sedikit ragu juga. Apakah kita akan lihat ini semulus itu sampai 30 hari ke depan atau akan ada pembahasan yang lebih lanjut terkait dengan aksi ataupun diberlakukannya tarif ya. Kalau misalkan kita lihat ada satu atau dua poin saja yang mungkin kurang berkenan dari Trump, maka bisa saja dia akan membatalkan kesepakatan tersebut dan akhirnya langsung diberlakukan di hari itu juga. Nah, satu sisi ada pengecualian dengan China, teman-teman. Baik China ataupun zona Eropa, saya tidak mendapatkan kabar terkait dengan penundaan, malah kecenderungannya adalah sudah mulai diberlakukan. Dan tebak, ternyata respon ataupun reaksi dari China itu langsung membalas atau melakukan pembalasan atau aksi balasan. Jadi kalau Anda lihat tadi sempat tergelincir indeks saham termasuk juga dari China, kita melihat penurunan itu dikarenakan kekhawatiran tersebut. Jadi ada potensi di mana China ternyata memberlakukan aksi balasan terkait dengan tarif. Nah, tarif balasan yang dilakukan oleh China adalah 15% tarif untuk batu bara dan juga LNG atau liquefied natural gas atau bahan bakar gas alam cair dari Amerika. Lalu kemudian juga tarif tambahan 10% dikenakan untuk minyak mentah. Nah, ini yang cukup menarik ya. Ada peralatan rumah tangga ataupun pertanian dan juga beberapa mobil. Jadi saya rasa inilah yang membuat kenapa harga minyak cenderung tertekan. Padahal sebelumnya kalau misalnya kita kaitkan dengan kebijakan minyak Kanada yang dikenakan tarif 10% juga oleh Amerika, ternyata imbas ataupun dampaknya adalah kenaikan ataupun lonjakan kepada harga minyak. Yang terjadi sebaliknya, saat ini begitu China mengumumkan aksi balasan terhadap minyak Amerika, justru kita lihat harga minyak justru tertekan turun. Bahkan kita sudah dapatkan di bawah level $70. Nah, apakah ini berarti pertanda bahwa mungkin China akan lebih leluasa untuk bekerja sama dengan Rusia ataupun bahkan negara lain terkait dengan kebijakan ataupun impor dari minyak mentah? Nah, saya rasa yang paling memungkinkan adalah dia kerjasama dengan negara-negara lain untuk mendapatkan minyak ya. Terutama yang paling mudah adalah Rusia karena mereka betul-betul sudah ya bisa dibilang saling mengerti dan saling membutuhkan. Nah, tapi ada juga hal yang lain yang kemungkinan akan menjadi penekannya ini adalah kontrol terhadap ekspor tungsten, tellurium, bismut, dan juga bahan-bahan material lainnya yang kecenderungannya sudah mulai diberlakukan hari ini. Jadi aksi balasan ini langsung tepat sasaran dan menurut China ini adalah waktu yang juga cukup diperhitungkan. Ya, setelah tadi malam sudah mulai berlaku kebijakan tarif 10% dari Amerika terhadap China, lalu kemudian China pun langsung membalas. Nah, kita tinggal tunggu tanggal mainnya teman-teman. Apakah akan terjadi pertemuan antara Presiden Trump dengan Presiden Xi Jinping atau tidak? Sejauh ini sih informasi yang saya dapatkan, tadinya Trump menolak atau bahkan mengatakan tidak mungkin bertemu dengan Xi Jinping sampai akhir pekan. Tapi
rumor terbaru atau kabar terbaru yang saya dapatkan adalah Trump akan melakukan conversation ataupun ya percakapan via telepon mungkin ya, yang akan dilakukan dalam waktu 24 jam ke depan. Jadi kita tinggal tunggu apa yang akan terjadi dan deal-dealan apa yang akan disepakati, sehingga kemungkinan volatility sampai nanti malam atau bahkan sampai besok pagi teman-teman. Hati-hati, kemungkinan akan sangat kuat. Bisa saja indeks saham kembali rontok kalau misalkan terjadi perdebatan sengit, dan mungkin safe haven saatnya memihak kembali kepada US dollar atau mungkin juga mulai diikuti oleh emas. Tapi kalau lihat dampaknya, hitung-hitungannya sih harusnya ya bisa dibilang cukup imbang lah ya untuk kali ini, termasuk untuk US dollar yang masih tetap mengalami penguatan tapi US Treasury-nya relatif berseberangan. Nah, kemudian industri minyak Amerika ternyata menolak apa yang diharapkan oleh Donald Trump untuk memompa lebih banyak. Jadi selain Arab Saudi yang menolak, ternyata industri internalnya sendiri, industri minyak dari Amerika sendiri menolak untuk menaikkan produksi. Mereka beralasan harus mencoba untuk mengkalkulasi ulang setelah mereka terjadi kerugian, dan akhirnya mereka harus menghitung dan fokus dengan menekan biaya yang sudah terjadi dan termasuk mengganti rugi dengan uang tunai kepada investor. Arab Saudi juga sama. Relatif mereka menolak, dan akhirnya kemarin kita sudah dapatkan pertemuan OPEC memutuskan untuk tetap melanjutkan pemangkasan produksi setidaknya sampai akhir kuartal pertama 2025. Imbasnya apa? Harga minyak memang sempat naik, tapi seperti yang kemarin kita sempat bahas, harga tersebut sudah mengkalkulasi atau mengantisipasi terkait dengan kebijakan dari OPEC tersebut. Selain tentunya kabar yang terbarunya adalah kaitannya dengan kebijakan tarif terhadap minyak Kanada pun diabaikan ataupun ditunda sampai 30 hari ke depan. Dan itulah yang membuat kenapa harga minyak yang tadi sempat naik sampai level 75 tapi kemudian turun sampai ke level $72. So, dengan berita dari China yang kembali menekan terhadap Amerika atau melakukan aksi balasan kebijakan tarif, ternyata itu juga menekan lebih lanjut. Sehingga saya rasa kita mungkin akan segera mendapatkan harga minyak di bawah level tersebut. Tapi jangan salah teman-teman. Ini ada kemungkinan juga, persis dengan apa yang kita tafsirkan kemarin ya, dari sejak hari Jumat saya sempat mengatakan hati-hati, ada kecenderungan nantinya akan terjadi perang harga minyak. Kaitannya dengan kepentingan antara Arab Saudi sebagai produsen dengan Amerika, dalam ini Donald Trump yang menginginkan harga minyak lebih rendah. Alasan Trump sederhana, bahwasanya dengan harga minyak lebih rendah berarti dia akan mendapatkan inflasi yang lebih turun ataupun lebih rendah, dan otomatis ada alasan untuk Bank Sentral menekan atau menurunkan suku bunga lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah alasannya adalah menekan pihak-pihak yang sedang bertikai, dalam ini adalah Rusia ataupun Iran, supaya mengakhiri perang. Karena mau tidak mau juga sangat diakui bahwa perang yang dilakukan oleh Rusia ataupun Iran itu salah satunya dibiayai hasil dari penjualan minyak. Karena ya mereka dikenal sebagai produsen, serasa cukup rasional kalau misalkan Trump berpikir ke arah sana. Well, yang jadi masalah adalah mungkin dia tidak sadar bahwa kebijakan tarif yang diberlakukan itu juga yang memicu inflasi. Sementara Trump hanya melihat dari sisi bahan bakar atau energi yang mulai kenaikan, itulah yang akan menjadi penyebab inflasi, sehingga membuat seluruh dunia atau seluruh negara di global ini kecenderungannya melawan atau sedang berhadapan dengan inflasi. Ya, saya rasa apapun itu pertimbangan dan penyelesaiannya, kita akan lihat di sini. Saya khawatir dengan apa yang pernah kita bahas di hari Jumat kemarin, yaitu kita mungkin akan melihat apa yang terjadi pada tahun 2014 dan juga periode 2022, di mana di saat harga minyak tetap stabil atau bahkan relatif dianggap tetap tinggi, lalu kemudian Trump menginginkan sebaliknya, maka kemungkinan bisa saja Trump memerintahkan mengeluarkan SPR atau cadangan minyak strategis untuk meredam harga minyak tersebut. Ya, kita lihat saja hitung-hitungannya, ini akan segera mirip ya dengan apa yang terjadi di tahun 2014 dan 2022. Tapi apakah terulang dengan cepat? Ya, tinggal tunggu saja. Kemudian yang juga perlu kita lihat di sini adalah pernyataan dari para pejabat Fed, tapi saya cukup menarik ya dengan apa yang dikatakan oleh salah seorang pejabat atau salah seorang mantan pejabat Fed. Dalam ini adalah James Bullard yang dikenal sebagai mantan presiden dari Federal Reserve St. Louis. Ya, dia mengatakan bahwa inflasi akan segera melambat di tahun ini. Jadi pada dasarnya patokannya dia melihat ada kemungkinan inflasi itu akan turun menuju target Fed 2%. Ya, kurang lebih ada sedikitlah di atas level 2% tersebut. Sementara untuk core PCE-nya kemungkinan dia memperkirakan akan ada penurunan sampai 2,3%, which is good ya. Kalau misalkan itu terjadi berarti ada alasan untuk Fed tetap dalam siklus penurunan suku bunga seperti yang diharapkan dan juga diinginkan oleh Presiden Trump. Nah, di lain sisi dia justru melihat ada kecenderungan kalaupun misalkan penurunan tersebut akan terjadi bukan di bulan Maret,
Malah dia melihatnya adalah kurang lebih mungkin baru akan terjadi di musim semi. Ya mungkin perkiraannya adalah di kuartal ketiga atau mungkin memasuki menjelang setengah tahun kedua. Ya itu yang perlu kita cermati bersama. Semuanya akan bergantung pada data ekonomi dan tentunya NFP di hari Jumat ataupun bahkan inflasi berikutnya juga akan tetap menjadi sorotan utama. Sehingga kita masih bisa punya harapan terkait dengan data-data tersebut yang akan menjadi pijakan bagi Federal Reserve untuk bertindak. Selain tentunya mempertimbangkan apa yang terjadi pada efek dari tarif. Oke, economic data untuk hari ini, saya hanya melihat ada satu data yang paling penting, yaitu JOLTS Job Openings. Ya, ini akan menunjukkan laporan pembukaan tenaga kerja. Datanya agak sedikit berubah ya. Kalau tadi pagi saya sempat melihat angkanya ada di 7,9 juta ekspektasinya dari previous 8,09 juta. Tapi ternyata data terbaru diperkirakan naik ke 8,01. Oke, turun tipis berarti dari previousnya, tapi kita akan lihat data ini apakah relatif lebih lemah atau relatif lebih kuat. Pada dasarnya, kalau tidak ada kebijakan tarif ataupun tidak ada kehebohan ataupun kekhawatiran terkait dengan tarif Trump, maka harusnya malam ini akan langsung fokus kepada data ini. Tapi berhubung kita tadi dengarkan bahwa Trump akan segera berbicara dengan Presiden Xi Jinping, jadi hati-hati dalam 24 jam ke depan, anything could be happen. Jadi segalanya bisa terjadi, mungkin akan terjadi kejutan, entah itu deal-dealannya mungkin sepakat untuk menunda atau bahkan menghapuskan kebijakan tarif, atau mungkin akan semakin keras. Yang jelas kalimat-kalimat yang akan sering kita dengarkan adalah pidato dari Trump ataupun Xi Jinping akan mengatakan bahwa kesepakatan atau pembicaraan akan berjalan cukup baik. Nah, masalahnya berjalan cukup baik itu bukan berarti segala kebijakan tarif yang sudah diemban ataupun sudah diumumkan itu akan berakhir begitu saja. So, kita tinggal tunggu. Apakah ini akan menyebabkan volatility yang cukup besar apa tidak?